Halo kawan pajak, apa kabarnya? Senang sekali kami penyuluh KPP PMA 4 kembali bisa menyapa kawan pajak semua lewat acara Forecast, podcastnya KPP PMA 4. Kali ini saya Malatika Septiasari ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama dengan Pak Roni Zakaria. Ya, selamat siang kawan pajak. Lalu dengan Ibu Awalia. Selamat siang kawan pajak. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi simulator terpandu Cortex nih kawan pajak. Nah, menjelang berlakunya sistem Cortex di tahun depan, DJP sudah melakukan tahapan edukasi kawan pajak yang beberapa saat lalu dilakukan secara offline ya di kantor pajak, di KPP, kantor wilayah maupun di kantor pusat DJP. Nah, mengingat waktu itu sangat terbatas ya, kita hanya bisa mengundang 1 sampai 2 orang perwakilan dari wajib pajak untuk bisa menjangkau lebih luas lagi wajib pajak yang mengetahui sistem Cortex ini, maka DJP sudah meluncurkan yang namanya aplikasi simulator terpandu Cortex ini. Nah, kita akan kulik lebih jauh lagi nanti di forecast kita kali ini. Namun sebelum itu mungkin sedikit pengetahuan untuk kawan pajak bahwa berbeda dengan aplikasi yang sudah kawan pajak kenal sekarang, ya, e-faktur, DJP online dan lainnya. Di Cortex ini kita akan mengenal konsep impersonating ya dan konsep PIC utama. Nah, seperti apa impersonating dan PIC utama nanti akan dikulik lebih lanjut oleh dua narasumber kita. Mungkin langsung aja nih kawan pajak saya coba tanyakan ke Pak Roni ya terkait aplikasi simulator terpandu ini lebih detail tuh seperti apa Pak Roni? Ya, DJP sudah menyiapkan 2 tools ya untuk belajar aplikasi Cortex ya. Yang pertama itu adalah namanya TP Portal MTRA ya. Ini aplikasi ini hanya bisa dijalankan di KPP karena harus terhubung dengan intranet. Nah, ini sebenarnya udah kita adakan kelas pajak seperti ini secara offline tatap muka kira-kira di bulan Agustus ya. Jadi sudah mengundang ratusan wajib pajak ke KPP juga ya, dan kami yakin semua wajib pajak yang lain juga diundang oleh KPP masing-masing. Nah, sekarang yang kita kenalkan adalah simulator terpandu. Nah, ini adalah sebuah aplikasi juga, cuma dia berbasis internet ya. Jadi bisa Bapak Ibu atau kawan pajak akses dari rumah masing-masing tanpa harus ke KPP ya. Alamatnya adalah portal wp-simulasi.pajak.go.id. Nah, itu alamatnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan edukasi aplikasi Cortex ya kepada lebih banyak wajib pajak. Nah, dengan adanya aplikasi berbasis internet ini, maka wajib pajak bisa mengenal menu-menu yang ada di aplikasi Cortex ya, dan memberikan pengalaman seperti real ya, sedang menggunakan aplikasi. Jadi karena kata-katanya adalah aplikasi simulator terpandu, maka nanti kawan pajak benar-benar dipandu nih, jadi nggak bisa memilih mau mengakses menu yang mana gitu loh, tapi benar-benar sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh pembuat aplikasi seperti itu. Nah, sehingga data-datanya juga hanya data dummy ya, karena ini simulator, jadi data-data dummy tidak akan tersimpan dan akan reset otomatis. Jadi nanti pengguna berikutnya jika ingin memakai aplikasi ini nanti akan memulai dari langkah yang pertama kali juga begitu. Baik, ya lebih detail terkait simulator. Mungkin tadi saya sempat singgung tentang PIC utama nih Bu Awal ya. PIC utama, apa sih definisi PIC utama itu di aplikasi Cortex ini? Apakah dia sama dengan nanti di aplikasi yang sesungguhnya dengan aplikasi simulator, bedanya apa? Iya. Jadi kalau PIC utama itu kan di sini konsepnya impersonating ya. Jadi sudah tidak mengenal lagi untuk NPWP badan. Jadi nanti semuanya dilakukan oleh NPWP orang pribadi atau NIK ya. Kemudian konsep impersonating itu kan nanti akan pada aplikasi Cortex diajarkan melalui role PIC. Nah, PIC pada aplikasi simulator Cortex ini berbeda nih dengan nanti yang akan berlaku pada Cortex yang sesungguhnya. Nah, kalau untuk simulasi Cortex ini siapa saja bisa ditunjuk sebagai PIC ya, karena sifatnya kan hanya untuk mencoba-coba saja. Namun kalau nanti untuk di PIC utama Cortex yang sesungguhnya itu adalah
PIC-nya adalah pengurus yang tercantum namanya dalam kolom identitas penanggung jawab di laman DJP online. Karena nanti akan diberikan kewenangan sebagai super user ya. Tapi nanti itu juga tidak perlu daftar, hanya langsung sesuai dengan pengurusnya yang ada di DJP online siapa. Nanti baru untuk menunjuk yang PIC berikutnya sesuai dengan PIC utama tersebut gitu. Nanti di aplikasi Cortex yang sesungguhnya. Nah, untuk menunjuk aplikasi Cortex itu nanti di simulator ya. Kita sekarang berbicara di simulator, harus login dulu nih yang sebagai PIC utama. Jika dia ingin menunjuk PIC yang lainnya, itu harus login terlebih dahulu di WP badannya ya. Kemudian satu PIC itu hanya ditunjuk oleh satu orang yang mewakili saja, baik untuk badan, instansi pemerintah ataupun untuk orang pribadi lainnya ya. Seperti itu sih gambarannya ya. Jadi akan ada beda ya nanti sama konsep Cortex sesungguhnya dengan di simulator ini. Di simulator ini bisa siapa aja nih kawan pajak yang daftar jadi PIC utama. Nah, mungkin kita langsung detailnya nih, kalau buat yang pengen daftar nih, pengen nyoba aplikasi Cortex nih, buat yang orang pribadinya ini gimana cara daftarnya Pak Roni? Ya betul, jadi tadi udah disampaikan oleh Bawal. Pertama-tama dari wajib pajak orang pribadinya juga harus daftar, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pendaftaran wajib pajak badan. Jadi ini yang bisa daftar adalah memang yang sudah punya akun DJP online kan pajak. Nah, jadi cukup simpel daftarnya, cuman pertama login dulu, login dengan isi username ya, di nick atau NPWP, lalu isi password yang memang dimiliki oleh masing-masing nick orang pribadi, lalu isi captcha dan login. Jadi hanya 4 isian itu. Setelah itu tentu kan pajak akan langsung login masuk ke akun DJP online masing-masing. Nah, di sini ada gambar daftar simulator Cortex. Nah, gambar ini silakan diklik saja. Setelah diklik nanti akan muncul halaman berikutnya, yaitu link pendaftaran. Nah, link pendaftaran karena tadi kawan pajak sudah mendaftarkan nick dan password ya. Di sini tentu nanti langsung akan muncul ya NPP dan identitasnya, kecuali email. Nah, email ini bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi tinggal isi email dan input captcha yang ada di sini, lalu klik save ya, simpan. Jadi sesimpel itu, hanya isi email saja. Email ini bebas. Nanti email ini akan jadi tempat tujuan untuk mendapatkan password ya, username dan password. Setelah diklik simpan, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ini tanda bahwa registrasinya sudah berhasil. Setelah diklik OK, nanti akan muncul halaman website berikutnya yang menunjukkan bahwa pendaftaran simulator sukses. Jadi ada tanda check mark. Nah, ini artinya dan pajak bisa langsung akses email yang tadi didaftarkan. Cek emailnya, apakah ada dapat terima email dari Cortex. Nah, jika dicek ada, nah silakan dibuka emailnya, lalu akan terlihat username dan passwordnya seperti itu ya. Jadi dengan begitu, kawan pajak bisa menggunakan username dan password ini untuk masuk ke website simulator ya, simulator terpandu Cortex, yaitu alamatnya di tadi portal WP ya, portal WP simulasi .pajak.go.id. Nah, apa saja yang diisikan di sini di menu registrasi adalah username, password yang tadi didapatkan dari email, lalu bahasa juga bisa dipilih, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, captcha dan login. Jadi 5 step ini tinggal di input. Nah, kawan pajak langsung bisa mengakses aplikasi simulator. Nah, tapi ada lagi kawan pajak, untuk bisa nanti mengakses simulator tentu pertama harus mendaftarkan NPP badan dulu ke website simulator. Setelah itu dicoba login untuk pertama kali.
Nah, setelah login NPWP Badan baru bisa menggunakan mencoba-coba simulator untuk NPWP atau NIK pribadi. Ya, jadi bagi kawan pajak nih yang ingin mencoba aplikasi simulator, jangan lupa registrasi dulu ya. Registrasinya di DJP Online kawan pajak. Jadi silakan masuk ke DJP Online-nya masing-masing untuk melakukan registrasi untuk bisa mendapatkan username dan password ke aplikasi simulator Cortex ini. Nah tadi kan untuk orang pribadinya nih Bu, Pak Roni menjelaskan ya bahwa untuk badannya sendiri ada perbedaan atau tidak? Jadi kalau untuk badan sama ya, pendaftarannya lewat akun DJP Online, laman DJP Online. Kita buka, itu nanti isikan NPWP, kata sandi dan kode captcha-nya, kemudian login. Nanti akan ada tampilan berikutnya. Di sebelah kanan itu akan ada daftar simulator Cortex ya. Kita klik di situ, kemudian nanti akan muncul pendaftaran simulator Cortex. Nah, bedanya dengan orang pribadi tadi kan hanya mengisi emailnya satu ya. Kalau untuk badan, ini emailnya ada email PIC dan email badan atau instansi pemerintahnya. Jadi nanti NPWP PIC juga itu harus sudah di pemadanan ya. Kalau belum pemadanan nanti nggak bisa nih. Jadi NPWP PIC itu harus sudah pemadanan, kemudian kita masukkan ke situ, cek. Setelah itu muncul nama, kemudian kita isikan email PIC, tentunya email yang masih aktif ya. Kemudian kita isikan juga email badan, dan kita ketik captcha dan simpan. Nah setelah itu akan muncul kalau pendaftaran registrasinya sudah berhasil ya. Kita klik OK, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi pendaftaran itu hanya satu kali ya, baik orang pribadi maupun badan itu hanya satu kali. Jadi ini akan terkunci di laman DJP Online-nya setelah kita daftar. Sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Kemudian untuk melakukan pengecekan selanjutnya adalah kita cek email nih. Email yang tadi sudah kita masukkan, cek email itu akan dapat username dan password. Nah untuk username orang pribadi itu sama dengan nick ya. 16 digit NIK, kemudian passwordnya given dari DJP. Nah kemudian untuk yang badan itu username-nya adalah NPWP Badan 15 digit plus 0 di depannya ya, 16 digit. Passwordnya juga akan given dari DJP. Nah kemudian email ini kita paling lama 3 hari ya menerimanya. Paling cepat sih bisa sebelum 15 menit juga kita bisa terima. Paling selama-lamanya 3 hari. Kalau misalkan memang belum terima itu bisa menghubungi Kering Pajak ya. 1.500-200. Kemudian apabila ada kesalahan email juga ya, itu bisa hubungin Kering Pajak. Nah setelah itu bisa kita login lewat laman portal wp.simulasi.pajak.go.id. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa badan pertama kali harus badan dulu ya Pak, baru badan nanti untuk WPOP-nya. Seperti itu sih. Baik. Jadi misalkan nih nanti kawan pajak sudah registrasi, lalu silakan cek emailnya masing-masing. Kalau sudah dapat username dan password, silakan login ke TP Portal ini ya, ke TP Portal Simulasi. Nah, mungkin Pak Roni bisa menjelaskan nih setelah kita login tampilan di dalamnya itu seperti apa nih simulator ini? Oh ya baik, kita coba ini ya, tunjukkan ya. Setelah login ya kan kawan pajak sudah berhasil login nih. Akan ada welcome ya, welcome note ya, selamat datang di portal wajib pajak. Nah ini baca dulu apa sih isinya. Ini di sini jelaskan bahwa aplikasi Cortex ini adalah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada di DJP ya, yang saat ini seperti itu. Jadi kawan pajak ini sebenarnya cukup akses satu aplikasi ini sehingga bisa membuka banyak aplikasi yang lainnya. Setelah itu, setelah mengerti memahami apa itu Cortex, tinggal klik tombol OK lanjut yang di bagian bawah ya. Lalu setelah itu nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi benar-benar terpandu ya. Jadi step tadi itu tidak bisa dilewati. Lanjut ke sini. Saat ini Anda bertindak sebagai WPOP. Nah, di sini notifikasinya adalah memang karena yang mengakses tadi adalah orang pribadi. Nah, ini di sini posisi kawan pajak sebagai WPOP. Nah, saya mengerti, klik saya mengerti di tombol paling bawah sini. Lalu setelah itu akan ada website yang berikutnya, notifikasi. Saat ini Cortex masih dalam taraf pengembangan pengujian ya, jadi belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi ini semacam disclaimer. Klik OK saya mengerti. Lalu nanti setelah itu kita akan
diperlihatkan menu Cortex yang sesungguhnya. Nah, yang pertama kali sebenarnya adalah kolom paling atas. Nah, ini sebenarnya fitur support ya, bukan fitur utama, tapi fitur support. Di sini ada version keberapa. Nah, di sini juga ada penjelasannya, ini versi aplikasi ini versi berapa, ini bisa ditunjukkan di sini. Nanti kalau sudah realnya, ini tentu angka version ini akan bertambah ya, besar karena sesuai dengan update terkini. Lalu di sebelahnya ada pilihan bahasa, di sebelahnya lagi ada gambar kertas terbalik seperti kopi. Nah, ini sebenarnya adalah menu untuk melihat kita tuh dapat terima email dari KPP itu apa gitu loh. Ini semacam email masuk. Nah, di sini bisa ada angkanya, berapa email yang belum terbaca seperti itu. Nah, ini yang bisa dikirim lewat Cortex nantinya juga seperti produk hukum ya, SKP atau SP2DK dan sebagainya seperti itu ya. Di sebelahnya ada tombol lonceng. Nah, tombol lonceng ini adalah notifikasi dari DJP, seperti misalnya nanti ada pengingat kapan jatuh tempo pelaporan, pembayaran dan seterusnya. Sebelahnya ini ada tombol frequently asked question. Nah, di sebelahnya ini yang ada kolom merah ini sebenarnya adalah sebuah menu untuk impersonating. Ini adalah untuk memilih peran apakah sebagai orang pribadi atau sebagai badan yang diwakili. Nah, nanti juga wajib pajak bisa melihat nih di halaman berikutnya dari simulator ini apa itu impersonating. Selanjutnya setelah diklik selanjutnya di sini, maka akan muncul halaman website berikutnya. Nah, ini akan menjelaskan berbagai menu yang ada, menu utama dari mulai My Portal, e-tax invoice, e-bookpot, dalam kurung withholding slip, lalu tax return, payment, lalu My General Ledger, taxpayer service, access management, frequently asked question, lalu external application. Ini semua ada penjelasannya di sini. Silakan dibaca. Setelah itu klik lagi selanjutnya. Lalu setelah itu akan muncul halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini adalah menjelaskan tentang konsep impersonating. Jadi kalau kawan pajak ingin mengetahui, silakan baca lebih detail. Intinya di sini kalau misalnya ingin berperan sebagai orang pribadi, klik nama di sini. Kalau setelah diklik tanda panah ini akan muncul pilihan main account atau taxpayer account. Silakan dipilih apakah main account ingin berperan sebagai pribadi atau taxpayer ini berarti mewakili wajib pajak badan. Nah, seperti itu. Setelah diklik selanjutnya nanti ini juga akan ada panduan lagi. Nah, di sini akan ada notifikasi Anda berperan sebagai WP badan, seperti itu. Dan setelah itu akan ada penjelasan berikutnya tentang impersonate itu apa ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi tinggal ikuti saja simulasi terpandu ini. Baik, kawan pajak. Ya, mungkin demikian ya Pak Roni dan Bu Awal terkait berbagai aplikasi simulator Cortex. Diharapkan dengan launchingnya aplikasi simulator Cortex ini, kawan pajak bisa mencoba untuk mendaftar, lalu mencoba menggunakannya agar nanti ketika tahun depan sistem Cortex yang sesungguhnya mulai berjalan, sudah tidak terkaget-kaget lagi nih, sudah mulai familiar dengan menu-menu yang ada di sistem Cortex nanti. Ya, mungkin kami sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya kawan pajak. Sampai jumpa lagi nanti di konten-konten edukasi kami berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.